lembaga survei terpercaya mulai mengeluarkan hasil surveinya, di mana 3 lembaga survei itu ada OMI, kemudian ada juga ICC atau Indo Survei Strategi, dan ada Lingkar Survei Indonesia atau LSI. Mereka mengeluarkan hasil surveinya. Iqbal Dinda, pengalaman internasional dan pengalaman lokal akan terpadu antara Iqbal dan Dinda. Kita yakin kolaborasi pengalaman mereka akan mampu berinovasi untuk kemajuan. Kalau mau menang, mudah-mudahan Rohmi Firin pemenangnya. Karena dari masyarakat akar rumput sudah mengeluarkan pendapat akan memilih pemimpin perempuan di NTB supaya bisa seperti daerah lain, seperti contoh di Jawa Timur sukses dipimpin oleh gubernur perempuan Tur Sasak Sembawa Ambojo. Mari kita dukung Zul Uhel karena Uhel berhasil membawa loteng mendunia. Dia sudah terbukti, yang lain belum ada buktinya. Seperti lalu Iqbal, sekalipun jubir luar negeri, Palestina belum merdeka dengan hasil lobbyannya. Dan lalu Rohmi hanya ingin membesarkan partai kakaknya, partai yang pro Yahudi Israel. Kemudian ada lagi Lydia Novzara 7972 yang mengatakan semua calon ini baik dan orang pilihan serta orang pintar dari cagup maupun cawagup. Tinggal kita ikuti hati nurani dengan kepintaran kita masing-masing untuk menentukan pilihan. Salam untuk NTB 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bajang Bumi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya diberikan keberkahan. Sahabat Bajang Bumi yang berada di Nusa Tenggara Barat, seiring mendekati hari H pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat 2024-2029, seiring beberapa tokoh yang sudah mendapatkan dukungan dari partai politik dan siap mendaftar di KPU, di mana KPU sudah menetapkan mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat sudah bisa mendaftar di KPU. Kemudian lembaga-lembaga survei terpercaya mulai mengeluarkan hasil surveinya, di mana 3 lembaga survei itu ada OMI, kemudian ada juga ICC atau Indo Survei Strategi, dan ada Lingkar Survei Indonesia atau LSI. Mereka mengeluarkan hasil surveinya dimulai dari OMI. Lembaga survei OMI melakukan survei dari tanggal 8 sampai dengan 25 Juli 2024, simulasi 3 pasang calon. Dan hasilnya pun Zul Uhel mendapatkan 39,4%. Kemudian ada pasangan Rohmi Firin yang mendapatkan 24,7%. Sedangkan pasangan pendatang baru di kancah politik Nusa Tenggara Barat, Iqbal Dinda, mendapatkan 17%. Sementara itu, ada 18,9% warga Nusa Tenggara Barat belum menentukan pilihan. Ini hasil survei yang dikeluarkan oleh OMI. Sementara hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI yang ditotalkan dari tanggal 26 Juni sampai dengan 3 Juli 2024, simulasi 2 pasang calon. Dari simulasi 2 pasang calon yang dilakukan oleh LSI ini menghasilkan pasangan Rohmi Firin mendapatkan 39,6%. Kemudian pasangan lalu Iqbal dan Dinda mendapatkan 16,6%. Sementara ada 4,8% warga Nusa Tenggara Barat belum menentukan pilihan. Kemudian ada lagi
lembaga survei Indo Survei Strategi yang mengeluarkan hasil surveinya yang dilakukan dari tanggal 20 sampai 25 Juli 2024. Simulasi 4 pasang calon. Dari simulasi 4 pasang calon ini, Indo Survei menghasilkan surveinya dimulai dari pasangan Zul Uhel mendapatkan 29,7%. Sementara pasangan Rohmi Firin mendapatkan 19,9%. Kemudian ada pasangan Gita Sukiman yang mendapatkan 16,3%. Setelah itu ada juga pasangan Iqbal Dinda yang mendapatkan presentasi suara 12%. Itu dia hasil-hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Sekarang saya akan bacakan pendapat-pendapat sahabat Bajang Bumi yang dikeluarkan di kolom komentar. Dimulai dari Zulmudiadi 8384 yang mengatakan Iqbal Dinda, pengalaman internasional dan pengalaman lokal akan terpadu antara Iqbal dan Dinda. Kita yakin kolaborasi pengalaman mereka akan mampu berinovasi untuk kemajuan NTB. Kemudian ada lagi dari Ismail Halil 6633 yang mengatakan yang perlu kita dukung yang telah membangun daerah dengan susah payah seperti Zul Uhel. Kalau Iqbal tidak pernah berjuang dari awal untuk daerah. Ingat saudaraku yang simpatisan kayak Pak Prabowo, presiden kita. Di situ kita lihat Pak Suhaili yang telah berjuang untuk Prabowo. Kemudian ada lagi dari sahabat Bajang Bumi Rosidi yang mengatakan saya yakin Zul Uhel menang karena sudah terbukti asal calon yang lain tidak menggunakan warga yang fanatik terhadap organisasi. Kemudian dari sahabat Bajang Bumi lalu Samsul Hadi di 2 jam yang lalu mengatakan pada kolom komentar sebelumnya, kalau mau menang mudah-mudahan Rohmi Firin pemenangnya. Karena dari masyarakat akar rumput sudah mengeluarkan pendapat akan memilih pemimpin perempuan di NTB supaya bisa seperti daerah lain, seperti contoh di Jawa Timur sukses dipimpin oleh gubernur perempuan. Kemudian ada lagi dari Iskandar 88 channel 3 yang mengatakan politik tidak dewasa, menjunjung tinggi pilihanmu dan menjelekkan yang lain. Pilihanmu belum tentu juga baik menurut orang lain. Kemudian ada dari user Batur Sasak Sembawa Ambojo. Mari kita dukung Zul Uhel karena Uhel berhasil membawa loteng mendunia. Dia sudah terbukti, yang lain belum ada buktinya. Seperti lalu Iqbal, sekalipun jubir luar negeri, Palestina belum merdeka dengan hasil lobbyannya. Dan lalu Rohmi hanya ingin membesarkan partai kakaknya, partai yang pro Yahudi Israel. Kemudian ada lagi Lydia Novzara 7972 yang mengatakan semua calon ini baik dan orang pilihan serta orang pintar dari cagup maupun cawagup. Tinggal kita ikuti hati nurani dengan kepintaran kita masing-masing untuk menentukan pilihan. Salam untuk NTB 1. Itu dia sahabat Bajang Bumi, hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei terkait tentang 3 pasangan calon yang sudah pasti akan maju di Gubernur Nusa Tenggara Barat 2024-2029 karena sudah mendapatkan dukungan partai pendukung masing-masing. Bagaimana dengan kalian sahabat Bajang Bumi? Apakah kalian sependapat dengan hasil survei tersebut? Atau kalian memiliki pendapat lain tentang calon gubernur Nusa Tenggara Barat 2024-2029 ini? Atau
kalian sependapat dengan komentar-komentar yang dikeluarkan oleh sahabat Bajang Bumi pada kolom komentar yang sudah saya bacakan tadi. Kalau memang tidak, silakan kalian juga mengeluarkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan nanti kita akan bacakan bersama-sama komentar kalian atau pendapat kalian, dengan harapan pendapat tersebut akan mampu didengarkan dan akan mampu menjadi masukan buat siapapun yang terpilih nanti sebagai gubernur dan wakil gubernur di Nusa Tenggara Barat periode 2024-2029. Demikian sahabat Bajang Bumi, semoga saya selalu dan tentunya diberikan keberkahan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.